Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali untuk pembelajaran di kelas 5. Ya, hari ini Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak minta bantuan dari teman-teman kalian karena kita berdoa secara bergiliran. Jadi sekarang Bapak minta salah seorang, siapa yang akan memimpin? Oke, Raka ya. Silakan Raka. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Alhamdulillah tadi Raka sudah membacakan doa untuk kita semua ya, mungkinnya ya. Nah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran ya. Jadi kemarin masih ingat tentang Pak Husen yang sakit ya, masih ingat Pak Husen ya, sakit apa? Asma ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, subtema 2. Sekarang sudah masuk ke PB 5 ya, PB 5. Jadi tolong perhatikan di depan layar. Nah, sebelumnya alhamdulillah ya, ada semua ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan materi untuk hari ini. Nah, Bapak tampilkan dulu. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dari tema 2, subtema 2. Oke. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah sewajarnya sebagai manusia kita harus selalu beribadah sebagai bentuk kita pengabdian pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga selalu berdoa. Nah, ini selanjutnya tadi sudah kita lakukan. Nah, supaya pembelajaran kita lebih nyaman, ya kita harus punya peraturan di dalam kelas. Ya, kita biasa sudah punya kesepakatan. Yang pertama, karena ini kerja di kelompok, nanti harus bisa kerjasama dan saling tolong-menolong dalam kelompok. Ya. Kemudian menghargai orang yang sedang berbicara, mentaati peraturan kelas. Kemudian mengacungkan tangan ketika akan berbicara. Jadi kalau mau bicara, angkat tangan dulu. Ya, paham? Ada yang mau ditambahkan? Pak, gimana kalau misalnya mau ke air, mau ke WC,
Bisa permisi dulu? Bisa ya? Ya, jadi nanti dengan cara menyampaikan terlebih dahulu, Pak, saya ingin ke air. Ya, insya Allah Bapak akan izinkan. Paham? Ini kesepakatan kita, jadi harus disepakati oleh bersama. Nah, hari ini kita punya tujuan untuk belajar hari ini itu mau apa? Ya, jadi nanti kalian akan membaca teks. Dari bacaan teks itu kalian sudah terbiasa menggunakan kata tanya. Adik Simba, ya masih ingat kan adik Simba? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nanti urutannya bisa berubah ya. Tapi kalau kemudian kalian juga nanti akan membaca lagi teks. Di situ ada jenis-jenis penyakit dalam gangguan pernapasan. Ya, jenis gangguan pernapasan. Nah, nanti kalian harus sudah tahu apa saja sih penyakit yang mengganggu saluran pernapasan. Kemudian nanti kita juga akan belajar sedikit tentang tarian. Ya, tarian. Jadi jelas ya, kita secara garis besar ada 3 sekarang ya. Jadi belajar apa tadi? Belajar tentang kata tanya, ya, menggali informasi dari sebuah teks. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di saluran pernapasan, dan terakhir sedikit belajar tentang tarian. Oke. Sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya? Jelas ya? Kita lanjutkan. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kelihatan ya? Ini kira-kira sedang apa ini? Batuk ya? Batuk. Gara-gara batuk ya. Ya, ini gara-gara dia megang apa nih? Megang rokok ya. Jadi gara-gara kebiasaan merokok, akhirnya paru-parunya bolong-bolong. Ya, lihat ini. Nah, ini kalau diperbesar, paru-parunya seperti itu. Jadi ada bintil-bintilnya. Ya, jadi ada bercak-bercak luka. Di mana? Di bagian alveolus. Ya, alveolus itu kan ujung dari, kemarin kita belajar tentang organ pernapasan. Ada ini bronkus, ya. Kemudian masuk ke bronchiolus, nanti ada alveolus. Nah, di alveolusnya itu ada bercak-bercak. Ya. Oke. Nah, hari ini karena kalian sudah melihat gambar barusan ya, jadi kalian akan bekerja secara kelompok. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu sebenarnya singkatan dari lembar kerja peserta didik. Kalau di rumah LKS ya. Nah, ini kelompok ini ya. Ini kelompok 2. Coba Bapak permisi itu. Nah, setelah kita memang sempit ya. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian melakukan aktivitas lembar kerja 1. Jadi di situ kalian coba harus membaca terlebih dahulu. Ya, ada bacaan kan ada? Coba dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Itu ada bacaan. Ya, ada bacaan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, coba. Nah, itu seperti itu. Ya. Itu dibaca silakan. Ya, ini kan ada bacanya ya. Dibaca secara berkelompok. Silakan. Dibaca terlebih dahulu secara berkelompok. Ada ya? Oke. Silakan dibaca dulu. Ada? Di situ ada organ pernapasan. Oke. Silakan pelajari ya.
kalian tadi sudah membaca ya, membaca dari LKPD. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan Bapak punya tayangan di depan. Selain penyakit asma nih adik-adik ya. Nah, di sini penyakit pada sistem pernapasan. Organ manusia ya, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman atau penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pertama adalah emfisema ya. Nah, di sini emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini adik-adik ya. Ini ada pembengkakan pada paru-parunya, itu penyakit emfisema. Berikutnya ada asma. Nah, asma ini pernah kita bahas. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, bisa alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Nah, selain itu dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan itu cukup rendah atau keadaannya dingin. Itu asma adik-adik. Lalu berikutnya ada penyakit di sini kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah penyakit ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi adik-adik jangan merokok ya, karena itu bisa menyebabkan sakit kanker paru-paru. Lalu berikutnya ada tuberkulosis atau TBC ya. Nah, tuberkulosis ini atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri nih ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut itu meninggalkan bintil-bintil pada dinding-dinding alveolus ya, seperti ini adik-adik ya, yang paru-paru orang yang terkena TBC. Ini paru-paru orang normal seperti ini. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncut atau mengecil. Nah, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Itu adik-adik ya, penyakit TBC. Berikutnya ada bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, gejalanya adalah penderita akan mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita akan mengalami yang namanya sesak napas. Nah, ini adik-adik ya. Ini kalau orang normal itu seperti ini ya, bronkusnya ya, aliran udara tidak terhambat. Tetapi ketika memiliki bronkitis, nah aliran udaranya itu terhambat ya, lalu ada lendirnya seperti ini, terjadi peradangan pada bronkusnya. Berikutnya adalah penyakit influenza atau flu adik-adik ya. Nah, kita sering nih kena influenza atau flu ini ya. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Nah, ini nama virusnya adalah virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala kita itu sering bersin, demam, dan pilek. Nah, itu ya penyakit influenza. Nah, ini diambil dari artikel bagus.com. Nah, itu tayangan sederhana tadi ya, nambah memperjelas ya dari apa yang dibaca. Nah, di LKPD Bapak tambahkan beberapa penyakit lain ya, seperti halnya kemarin pandemi kita mengalami serangan apa? COVID ya, coronavirus ya, COVID-19. Nah, itu juga sama itu juga menyebabkan gangguan di saluran pernapasan. Jadi kalau kalian di buku tema kan kalian juga melihat ada bacaannya, bacaan tentang penyakit sistem pernapasan. Nah, sebenarnya barusan yang dibahas secara detail di
video. Ya, ada beberapa penyakit, ada emfisema, asma, ada kanker paru-paru, ada TBC atau tuberkulosis, ada bronkitis dan influenza. Ya, untuk itu silahkan lengkapi LKPD selanjutnya di halaman selanjutnya. Coba kalian buka. Ya, selanjutnya lagi. Nah, kurang lebih seperti ini lihat. Nah, ini ya, ada ya. Nah, di bagian ini, di situ kalian harus sudah mempersiapkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita tadi. Sudah Bapak sebut. Ya, yaitu membuat daftar pertanyaan. Ada di layar ya, ada seperti ini. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan. Tuliskan seperti dalam tabel di layar ini. Ya, kebetulan sudah ada di LKPD. Jadi silakan kalian lengkapi. Membuat pertanyaan ini dilengkapi. Pertanyaannya boleh ditambah, ya, dan jawabannya. Bapak beri waktu 15 menit cukup ya. Siap? Ya, silakan kerjakan. Baik, bagaimana, sudah beres melaksanakan LK1? Sudah komplit? Ya, dilengkapi ya. Di situ kalian membuat 5 pertanyaan. Ya, berdasarkan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, apa. Nah, di sini sudah ada contoh pertanyaan. Apa penyebab penyakit emfisema? Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan, juga sudah melihat bacaan, ya, jadi bisa menemukan jawaban. Jadi kalian bisa menambahkan pertanyaan sesuai kolom yang ada di sini. Begitu juga dengan jawabannya. Silakan. Ya. Jadi mau ditambah lebih banyak pertanyaannya sebanyak mungkin, itu lebih bagus. Oke, baiklah. Jadi sudah beres ya. Berarti LK1 sudah beres semua ya? Sudah? Ya, beres ya, alhamdulillah. Jadi gampang kan membuat pertanyaan? Gampang. Jawabannya juga ada ya, sudah ada di bacaan atau di video tadi. Ya, jadi pekerjaannya sudah beres. Jadi kita akan lanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, perhatikan lagi ke layar sekarang. Nah, coba perhatikan. Kita tahu tadi bahwa jenis penyakit itu macam-macam yang ada di saluran pernapasan ya. Sudah kita kenal lebih dari 7 penyakit. Ya, supaya badan kita sehat, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, untuk menjawabnya bisa kalian tulis di sini.
di LK2 selanjutnya di halaman selanjutnya. Ya, tadi ada berolahraga. Selain olahraga apa? Tuliskan semuanya di situ. Ya, cukup 5 menit. Oke, kalau cukup, silakan lakukan apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan. Ya, tulis. Ya, tuliskan. Makan makanan yang sehat, kemudian minum yang teratur juga, minimal kita sehari 8 gelas ya, atau 2 liter. Ya, gelasnya bergantung gelas apa, kalau gelas yang terlalu gede ya. Siapa tadi? Dan lagi ke depan. Jadi kalian tadi sudah tahu apa yang akan dilakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan. Coba perhatikan di sini. Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kita terserang penyakit. Tadi Bapak lihat jawabannya macam-macam ya. Ada yang olahraga, makan makanan yang sehat, minum teratur. Nah, selain itu, agar sehat selalu teratur dalam mengolah tubuh, selain olahraga ada yang bisa dilakukan untuk tubuh kita supaya sehat. Itu apa? Menari. Ada yang suka tarik? Manusia itu biasanya suka menari, walaupun kadang ada yang menariknya mau dilihat orang, ada yang sendiri, ada yang suka menari-nari sendiri di rumah. Bapak pikir semua orang pasti suka gitu ya. Kadang melihat musik, kayak mendengar musik, melihat video, itu tanpa sadar kalian akan ikut irama yang didengar. Ya, itu normal manusiawi, karena manusia makhluk yang butuh estetika, makhluk yang butuh keindahan, makhluk yang butuh seni gitu ya. Kita kenal bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki tradisi yang luar biasa. Begitu juga dengan tarian, sangat beraneka. Kalau jaipong dari mana jaipong? Dari Jawa Barat. Kalau tari topeng Betawi. Dari mana? Tari topeng dekat dari kita nih. Cirebon ya. Cirebon. Apalagi kalau di daerah kita apa ada tarian apa? Jaipong. Selain jaipong, kalau sisingan masuk tarian. Masuk tradisi budaya ya, kadang dikombinasikan dengan kreasi tari yang lainnya ya. Nah, ternyata di Nusantara ini banyak sekali jenis-jenis tarian. Bahkan kadang, jangan kalian Bapak juga kadang lupa. Kalau tari pendek dari mana? Bali ya, biasanya matanya. Ya, ada yang suka menari. Bapak kalau dulu seusia kalian suka menari. Jadi Bapak itu tari ikut, main bola ikut, silat ikut, ya, semua olahraga diikuti. Kenapa? Supaya punya pengalaman ya. Bahkan ada negara yang gara-gara dance-nya terkenal ya, kayak Korea gitu ya. Mereka punya budaya dijual, budaya. Maka terkenal ada budaya K-pop. K-pop itu kan menjual budaya. Padahal budaya negara kita lebih kaya, cuman saya jarang digali ya. Nah, hari ini Bapak tidak akan membahas lebih jauh tentang bagaimana menari. Tapi menari itu biasanya pakai apa? Ada yang pakai tadi topeng ya,
ada yang pakai selendang, bahkan ada yang bawa ini, ada yang bawa lilin, ada nggak? Ada tari lilin dari Sumatera ya, dia bawa lilin, lilinnya di belok-belok tapi sampai nggak jatuh ya. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi banyak peralatan yang digunakan dalam tarian. Nah, untuk itu perhatikan sila ya. Nah, peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari itu banyak. Nah, peralatan itu disebut properti. Jadi properti itu peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan. Properti tari pada dasarnya difungsikan untuk memberikan keindahan bentuk dalam pertunjukan tari. Fungsi properti tari dalam seni tari adalah sebagai berikut ini. Menambah nilai estetika tadi, keindahan, Bapak ya. Jadi menambah indah dengan adanya selendang, dengan adanya kipas. Kemudian membantu memperkuat karakter sebuah tarian. Ini tari apa? Tari topeng. Karena memang mau menampilkan karakter dari topeng. Topengnya macam-macam, ada yang topeng raksasa, ada topeng yang cantik, ada topeng yang ganteng. Yaitu memperkuat karakter dari sebuah tarian. Juga membantu dalam menyampaikan makna atau pesan yang ada dalam tarian. Jadi tari itu menyampaikan pesan. Ya, ada pesan yang ingin disampaikan oleh tarian. Misalnya tari yang kalian pernah coba apa? Jaipong ya, anak kita di Sunda. Jaipong itu ayah untuk tilu. Ini gerakannya ya. Ini harus belajar dulu. Ini sebenarnya dari pencak silat. Jadi dulu itu Jaipong itu sebenarnya dari silat. Ada yang tahu nggak? Nah, Bapak kasih informasi sedikit. Karena Bapak dulu senang silat, silatnya itu ada tepak 1, tepak 2, tepak tilu. Nah, tepak tilu itu jadi Jaipong. Kalau tepak, ini lihat, ada gerakan seperti ini. Nah, itu sebenarnya itu gerakan dari silat. Di silat, jadi ini kalau kita lagi pukul dipegang orang, ini digituin, gitu. Itu jadi tarian. Jadi dina Jaipong jadi gituan. Padahal itu dina silat, gitunya dina silat, cuma set gitu. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktekkan. Ya, kalian tadi sudah tahu apa itu properti dalam tarian. Apa properti itu? Peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Nah, kayak perhatikan, Bapak punya gambar nih. Ini ada tari. Ini yang ini. Dari kipas. Kalau ini? Kalau ini? Payung. Maka dalam kegiatan tari ini yang menjadi propertinya udah jelas, ya. Kalau tari kipas, propertinya apa? Jangan sampai kalian tari kipas, tari kipasnya udah bawa. Ya, tari kipas. Jadi kemudian tari piring. Propertinya berarti piring. Kalau tari payung, propertinya apa? Payung. Ya, paham? Nah, jadi minimal nanti kalau Bapak tanya properti tari payung apa? Payung. Ya, coba sini tadi. Nah, lihat juga ini. Ada tari serimpi. Ada tari janger. Ya, kalau tari serimpi ini bawa apa? Propertinya selendang. Sedangkan tari janger, selendangnya ada, kipasnya ada. Ya, jadi tari itu jenisnya beraneka, bergantung jenis tarian tersebut. Maka propertinya juga sama. Ya, ada yang propertinya sedikit, ada yang propertinya banyak. Paham? Oke. Properti tari sudah Bapak jelaskan. Coba sekarang kalian siapkan lagi yang ada di lembar kerja. Di lembar kerja terakhir di situ ada halaman terkait dengan properti. Nah, di sini lengkap tabel berikut berdasarkan tarian yang kalian ketahui.
Bapak hanya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nomor 1 sudah Bapak isi terlebih dahulu sebagai contoh. Nah, dipilih propertinya, pilih. Nah, silakan lengkapi semuanya ya. Biar KPD ya, silakan. Ya, ya. Ini juga di sini. Iya, dilengkapi di sini. Nah, ini kayak gini ya. Sok lengkapi. Oke, coba ini lihat. Hari ini kita sudah mempelajari LK3. Kegiatan selanjutnya, kalau perhatikan layar, tiba saatnya kalian perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa yang kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, tadi kita sudah berdiskusi. Hasil diskusi mengerjakan LKPD-nya, apa yang harus kalian sampaikan? Silahkan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Paham? Paham. Oke, siap. Oke, jadi dalam sesi hari ini, pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke presentasi kelompok. Siapa yang mau mengawali presentasi dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Ada yang mau mengawali? Atau Bapak tunjuk saja? Ya, berkelompok. Baik, ini kelompok 1. Coba apa yang kita pelajari hari ini? Sampaikan. Menari, menjaga kesehatan. Kemudian apa lagi? Penyakit pernapasan. Oke. Nah, masih malu-malu ya, masih malu-malu Ridwan. Tapi kita beri semangat Ridwan. Supaya lebih semangat, kita kasih applause buat Ridwan semuanya, tepuk tangan. Ridwan perwakilan dari kelompok 1. Oke, sekarang langsung aja ke kelompok 2. Coba ini kelompok 2. Bagaimana? Tadi apa yang kita Mengenali informasi. ya. Mengenali informasi, kemudian kita belajar mengenai gangguan pernapasan. Properti tari, menjaga kesehatan. Oke, jadi kita belajar yang pertama menggali informasi menggunakan data tanya. Kemudian yang keduanya apa tadi? Belajar mengenali gangguan pernapasan. Oh, jadi mempelajari apa saja yang menjadi gangguan dalam pernapasan. Itu. Yang ketiga? Properti tari. Oh, jadi belajar tentang properti tadi. Oke, kita beri applause buat kelompok 1. Ya, mewakilinya Webi ya. Ya, yuk. Untuk 2 kelompok tadi, sekarang kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan? Sewa. Oke, silakan Aldi. Raka ya. Yang ke-1 ada menggali informasi dengan pertanyaan. 2. Mengenali penyakit-penyakit dalam pernapasan. 3. Mengenali properti tari. Oke, luar biasa. Kasih aplaus lagi buat kelompok 3 ya, Raka. Oke, kelompok terakhir. Siapa yang akan bicara? Ya, silakan coba. Apa coba? Boleh dibantu dengan kelompoknya. Itu saja.
Oke, boleh dibantu oleh kelompoknya. Kirain mau nambahkan? Sudah cukup ya. Oke, kita kasih aplaus buat kelompok 4. Mana tepuk tangannya? Alhamdulillah tadi masing-masing perwakilan kelompok sudah menyampaikan apa yang didiskusikan dan apa yang dipelajari hari ini. Hari ini Bapak juga ingin mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang kita pelajari hari ini. Untuk itu tolong perhatikan lagi di layar di depan. Nah, jadi hari ini kita coba mengukur kalian sudah bisa belum. Siapkan kertas secukupnya. Kalian silakan jawab pertanyaan yang ada di layar. Ada ya? Terlihat? Ya. Bapak hanya membuat 4 soal. Siap? Siap? Bagaimana siap? 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 Siap. Siapkan bukunya ya. Jadi kita akan lakukan evaluasi. Ini pertanyaannya hanya sederhana, hanya 4. Ya, waktunya hanya 10 menit. Oke. Akan kerjakan soal sesuai dengan petunjuk yang ada di papan tulis di depan ya. Di layar di depan. Akan kerjakan soal sesuai dengan petunjuk yang ada di papan tulis di depan ya. Di layar di depan. Perhatikan di layar. Jadi kalau kalian semuanya bawa gadget, bawa gawai, sebenarnya soalnya sudah Bapak share di ini yang ada di bawah. Ya, nanti kalian bisa lengkapi. Ya, ada Bapak siapkan di Google Form. Nanti kalian seperti biasa bisa menggunakan gawai untuk mengerjakan soal tersebut. Inilah evaluasinya sudah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya kalian sudah benar-benar memahami apa yang kita pelajari hari ini. Sebelum diakhiri pembelajaran, coba perhatikan lagi di layar. Ya, jadi pembelajaran akan memiliki arti apabila kita bisa memaknainya. Ya, jadi kalau kalian belajar tidak memaknai, ya tidak ada artinya. Nah, salah satunya sebagai manusia biasa melakukan refleksi. Ya, refleksi itu kita merenung sejenak apa yang kita pelajari hari ini. Banyak cara untuk refleksi. Salah satunya Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, kalau kalian ragu, di sini ada gambar. Ada gambar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kalian pilih nomor berapa? 1. Nomor 1, sepakat? Benar nomor 1? Benar. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini
kalian bisa dilaksanakan dengan senang gembira. Ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmunya juga dengan benar ya, dengan baik. Jadi kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, coba perhatikan lagi di layar. Salah satu merefleksi selain menanyakan perasaan, juga kita bisa merenung lagi. Merenung apa? Apa yang sudah kita pelajari? Tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok ya. Kita belajar apa tadi? Menggali informasi. Betul, apa lagi? Gangguan pernapasan, tepatnya penyakit yang ada di saluran pernapasan. Kemudian apa lagi? Properti tari. Iya. Jadi itu yang sudah kita pelajari. Ada nggak yang dari bagian yang kita pelajari yang belum kalian kuasai? Ada nggak? Ada ya. Nah, tinggal nanti perdalam lagi kalau ada. Ya, misalnya Pak, saya belum mengerti tentang properti. Nah, di bahan aja nanti kalian bisa buka-buka kembali. Kemudian ada nggak pembelajaran hari ini yang menarik? Ada. Apa yang menarik? Properti tari, lumayan menarik ya. Bagaimana kalau kita belajar pakai twin mirror atau smartboard ini? Menyenangkan? Nah, jadi bisa kelihatan ya apa yang kita bayangkan kemarin kita nggak tahu bagaimana ada di paru-paru. Ya, luar biasa hari ini kita coba lihat. Jadi betul yang tadi disampaikan Febi, Raka, Ridwan, sama siapa Rasya ya. Itu juga betul. Apa yang kita pelajari yang pertama tadi kalimat tanya. Kalimat tanya yang bermakna dan mengandung pertanyaan. Fungsi kalimat tanya kan untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi yang kita gali itu tadi terkait penyakit pada organ pernapasan. Kita sudah mengenal kata tanya itu biasa disingkat dengan adik simbah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bahkan kita pernah ganti dengan bahasa Inggris. Ya, 5W and 1H gitu ya. 5W 1H. Ya. Kemudian kita sudah mengenal organ pernapasan. Apa saja? Hidung, tenggorokan, paru-paru secara garis besar. Masih ingat lagunya? Ya, bisa kita bernyanyi sedikit? Nanti kita bernyanyi sedikit tentang hidung, tenggorokan. Masih ingat? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hidung, tenggorokan, paru-paru, bronkus, alveolus, hembus, napas dada, tulang rusuk, napas perut, diafragma, paru-paru, dibungkus merah. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tadi kita tahu organ pernapasan. Penyakitnya juga kita tahu. Ada faringitis, ada asma, ada influenza, ada emfisema, bronkitis. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada asbestosis, sinusitis, tuberkulosis, pneumonia, difteri, rinitis, ispa, kanker paru-paru. Semuanya tadi udah kita bahas di LKPD. Nah, dan terakhir kita pelajari apa? Properti tari. Properti tari adalah peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Properti tari pada dasarnya difungsikan untuk memberikan keindahan bentuk dalam pertunjukan tari. Nah, jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Nah, tadi Bapak sudah memberikan penguatan sedikit tentang apa yang kita pelajari hari ini. Tibalah kita di akhir sesi pembelajaran. Ya, jadi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi sebelum kita akhiri supaya lebih berkah, hari ini kita akhiri dulu pembelajarannya dengan membacakan doa. Karena tadi diawali dengan doa. Hari ini siapa yang akan memimpin doa untuk penutupan?
Oke, Haikal, coba silakan Haikal. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan pembelajaran hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.